Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabar teman sekalian? Bagaimana puasanya? Lancar? Mimin doakan semoga puasa kita lancar semua ya. Amin. Ya robbal alamin. Dan bagi yang tidak berpuasa, Mimin doakan juga semoga aktivitasnya juga diberi kelancaran. Baiklah, langsung saja kita mulai bab 93. Apa bisa diperbaiki? Tanya Syafiq. Saya coba cek dulu, Pak. Petugas itu pergi ke ruangan Pak Surya, diikuti Syafiq. Dalam hati lelaki itu berdoa agar bisa ada bukti yang menjelaskan jika dirinya memang tidak bersalah. Apalagi hingga berselingkuh. Bahkan untuk berpikir melakukan itu saja tidak pernah terlintas di benak Syafiq. Sebelumnya petugas sudah minta izin pada Surya untuk masuk ke dalam ruangan itu dan mengecek CCTV. Sambil menunggu Syafiq melihat sekitar, matanya menangkap kamera CCTV yang berada di luar ruangan yang mengarah ke dalam. Sepertinya memang rusak, Pak. Jelas petugas itu setelah mengecek dua CCTV yang ada di dalam ruangan. Tapi CCTV yang di luar itu bagus kan, Pak? Tanya Syafiq. Sepertinya bagus. Mari kita cek. Syafiq bernapas lega karena ternyata CCTV itu tidak rusak. Meskipun tidak bisa mendengar percakapannya, tapi gambar terlihat jelas. Bagaimana Syafiq menghindari dan wanita itu terus mendekat dan menggoda Syafiq. Tunggu, Pak. Bisa di zoom? Pinta Syafiq. Bisa, Pak. Lelaki itu menyipitkan mata saat melihat sosok yang bersembunyi di belakang lemari. Orang itu mengarahkan kameranya ke arah Syafiq dan wanita itu. Sudah jelas jika semua yang terjadi sudah direncanakan. Entah apa yang dimaksud orang itu melakukan ini pada Syafiq. Bahkan Syafiq sebelumnya tidak mengenal wanita itu. Syafiq sama sekali tidak bisa mengenali orang yang memotret dirinya diam-diam. Ia bahkan saat itu tidak menyadari jika ada orang lain yang memotretnya. Syafiq akan membicarakan masalah ini pada Surya. Kemarin ia masih diam karena dan tidak ingin memperbesar masalah. Ternyata semua ini sudah direncanakan. Syafiq tidak akan pernah mau bekerja sama dengan orang licik. Tolong kirimkan rekaman CCTV itu. Saya juga minta tolong cari di CCTV lain. Dua orang ini ya. Mereka klien Pak Surya juga bukan. Jadi tidak menetap di kantor ini. Baik, Pak, saya akan coba cari. Syafiq memberikan amplop coklat berisi uang pada petugas itu. Ia meminta petugas itu bekerja di luar tugasnya. Jadi wajar jika memberikan upah. Abi kok lama ya? Umi udah lapar nih. Alika berbicara sambil menatap kedua anaknya yang terlihat fokus menatap layar televisi. Alika sengaja membiarkan anaknya melihat tayangan anak kecil berusia 5 tahun yang sedang membaca Al-Quran. Membiasakan anak dengan pengenalan agama sejak dini. Bahkan saat masih dalam kandungan saja, Syafiq setiap saat sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat perut sang istri. Tapi Alika tidak sering membiarkan anaknya melihat tayangan di televisi atau ponsel, karena memang itu tidak baik bagi bayi seusia mereka. Apa jangan-jangan diedit dulu videonya? Berarti Mas Syafiq benar-benar selingkuh. Gumam Alika. Ia mulai lagi dengan pemikiran buruknya. Lamunannya tersadar saat mendengar suara pintu terbuka. Ia sontak menoleh, menatap suaminya. Syafiq langsung memperlihatkan rekaman video itu pada sang istri. Alika terlihat serius melihatnya. Meskipun tanpa suara, tapi dari raut wajahnya juga sudah bersikap. Juga sudah bisa dipastikan jika tidak ada perselingkuhan di antara dua orang itu. Mata Alika fokus pada orang yang memegang kamera bersembunyi di belakang lemari. Mereka siapa, Mas? Tanya Alika.
Bu Niken, itu klien Mas dan Pak Surya. Kami sudah berencana untuk membangun apartemen. Sebelumnya Mas sudah bilang kan? Tapi Mas nggak kenal sama orang yang di belakang lemari itu. Semua ini bukan rekayasa kamu kan Mas? Tuding Alika. Astagfirullah, kamu masih belum percaya setelah lihat video ini? Tadi Mas udah minta sama petugas ruangan keamanan itu buat cari siapa tahu ada percakapan antara Bu Niken dan orang itu yang terekam CCTV. Ada rasa lega dalam hati Alika. Syafiq memang tidak akan mungkin melakukan hal rendahan seperti itu. Mas akan cari tahu motif mereka. Sekarang gak usah mikirin itu. Kamu belum sarapan kan? Syafiq bergegas mengambilkan makanan untuk istrinya itu. Alika menatap Syafiq. Rekaman CCTV ini gak ada yang bersuara apa? Rekaman CCTV di ruangan Pak Surya rusak. Ini juga alhamdulillah ada CCTV di lorong yang mengarah ke dalam ruangan. Alika meraih piring dari tangan Syafiq, lalu dengan lahap memakannya. Ia masih tidak ingin bicara karena ada rasa cemburu yang membekas karena suaminya disentuh wanita lain. Syafiq akan mengusut tuntas masalah ini. Ia sadar jika dalam dunia kerjanya pasti ada saja yang iri dengan pencapaian Syafiq. Tapi Syafiq tidak pernah mau berburuk sangka pada siapapun. Apalagi Syafiq bisa sesukses di usianya yang masih tergolong muda. Ia bahkan berencana untuk membuka kantor sendiri. Ia ingin mandiri, tidak ingin dibawahi oleh perusahaan lain. Jika memiliki perusahaan sendiri, Syafiq bisa menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendakinya. Keesokan harinya, Syafiq masih belum mendapatkan rekaman CCTV dari petugas itu. Ia maklum, karena mungkin petugas itu juga memiliki pekerjaan lain. Yang terpenting bagi Syafiq adalah ia tahu motif orang-orang itu. Apalagi sampai melibatkan Alika, itu yang membuat Syafiq marah. Ia tetap akan mengajak istri dan anak-anaknya untuk jalan-jalan sebelum mereka kembali ke Bogor. Ia menunggu Alika yang masih bersiap-siap. Si kembar sudah rapi dan menggemaskan, memakai baju berwarna biru, lengkap dengan kerudung yang mereka kenakan. Terdengar bunyi ponsel. Syafiq meraih benda pipi miliknya itu. Apa ini, Dek? Mbak kaget loh baca ini di FB. Ini beneran kamu? Mata Syafiq membelalak melihat foto yang kemarin dilihatnya dari ponsel sang istri. Kini foto yang sama dikirimkan oleh Sumaya. Bedanya foto Niken di blur. Bahkan ada link artikel yang diberikan oleh sang kakak. Syafiq langsung membuka link itu. Ustadz tampan yang menjadi idaman para kaum hawa ini ternyata berselingkuh dengan kliennya sendiri. Ustadz Syafiq adalah seorang arsitek yang karirnya kini sudah di atas. Bagaimana tanggapan sang istri yang baru saja 4 bulan lalu itu melahirkan? Belum ada konfirmasi dari Ustadz Syafiq ataupun dari sang wanita yang diduga selingkuhannya itu. Lelaki itu menghela napas berat. Astagfirullah, apalagi ini? Sebenarnya apa maksud mereka? Kenapa, Mas? Alika tiba-tiba sudah ada di samping sang istri. Syafiq memberikan ponselnya pada Alika. Apa-apaan ini? Siapa yang buat artikel bodoh ini? Alika emosi, ia tahu suaminya difitnah. Tidak lama banyak pesan masuk di sosial media, di pesan pribadi dan panggilan masuk bergantian dari kantor Syafiq. Mas, pinjam sebentar. Syafiq mengambil alih ponselnya dari tangan Alika. Ia langsung menghubungi Niken tapi tidak diangkat. Lalu Syafiq beralih menghubungi Pak Surya. Saya sudah lihat artikelnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Surya dari ujung telepon. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Pak. Saya melihat dari rekaman CCTV, ada yang sengaja mengambil gambar dari kejadian itu. Semua ini sudah direncanakan. Jika begini, mohon maaf kalau saya batalkan kontrak ini.
Saya tidak ingin rumah tangga saya dan nama baik keluarga saya hancur. Dan tolong katakan pada Bu Niken jika saya akan menuntut beliau atas apa yang terjadi ini. Tolong, tolong jangan batalkan kontrak ini. Anda juga akan rugi, Pak. Miliaran karena pembatalan kontrak, ucap Surya. Tidak masalah jika saya rugi uang. Saya tidak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki etika. Dan selesai, teman. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Bye.